Paulus itu bukan Sanhedrin. Karena isu Paramatia itu Sanhedrin, sementara Paulus bukan apa-apa. Kalau ada orang kriminal, tukang bantai, pengikut-pengikut Yesus, betul. Sampean kenal, tiba-tiba dia baik 180 derajat, baru balik arah. Jangan curiga enggak? Kita tidak boleh, Ustaz. Dalam artian kita didoktrin, kamu percaya saja sudah masuk surga. Jadi kita mau tanya itu, waduh, nanti saya nggak dapat surga ini saya. Beragama itu dengan nalar, bukan dengan dogma yang dibingkai janji-janji surga. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kali ini tidak bersama Mbak Ririn, tapi bersama saya. Ini perdana saya tampil di sini. Lagi-lagi Hagia Sophia kedatangan tamu jauh sekali dari Batu. Gus Meti, gimana kabarnya Gus Meti? Alhamdulillah. Tadi di jalanan hujan deras. Waduh. Hujan ini. Perjuangan sekali berarti ke sini ya, Gus? Enggak. Kehujanan. Nah, siapa sekarang yang tidak tahu Gus Meti? Gus Meti ini sering tampil sekarang di channel Hagia Sophia ya. Beliau adalah pakar kristologi dan juga budayawan. Dan kita kedatangan juga salah seorang mu'alaf ya, Bapak Farid. Ya. Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya. Nah, beliau ini mu'alaf. Kalau boleh tahu Pak Farid, ini mu'alafnya ini tahun berapa jenengan dulu? Saya mu'alaf tahun 99. Tahun 99, sudah cukup lama ya. Cukup lama. Dan kalau boleh tahu lagi dari dulu agamanya apa? Saya sebelumnya Kristen Protestan, gereja saya gereja GKJW. Jawi Wetan. Iya, iya Ustaz. Di mana kota? Di Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Paulus. Pertama-tama kita ingin tahu dulu ya, Paulus itu di dari pandangan umat Kristen itu seperti apa ya? Kita tanyakan kepada Bapak Farid dulu. Bapak Farid dulu waktu masih beragama Kristen itu, Paulus itu seperti apa sih sepertinya dari pandangan orang Kristen itu? Dari pandangan orang Kristen bahwa Paulus ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Jadi dari teman-teman Nasrani itu Kristen itu menganggap bahwa sebagai rasul. Sangat luar biasa sekali Paulus ini sehingga menjadi sosok sentral di dalam agama Kristen. Seperti itu. Iya. Nah, ini kenapa saya tanyakan kepada Bapak Farid, karena beliau ini pernah menjadi seorang Kristiani. Karena kalau kita yang bahas adalah orang Islam,
kebiasaan netizen itu marah-marah, tidak terima. Masa Paulus itu Kristen kok dibahas sama orang Islam gitu kan? Ya, mereka sakit hati gitu. Jadi ini yang ngomong ini adalah beliau ini dulunya adalah orang Kristen sendiri, mantan dulunya itu. Sekarang alhamdulillah ya sudah bertobat. Sudah menjadi pengikut Yesus sejati beliau. Nah, sekarang kita beralih ke Gus Metik. Gimana ini Gus? Menurut pandangan jenengan tentang Paulus ini seperti siapa Paulus ini? Begini, aku melanjutkan apa yang disampaikan Mas Farid tadi. Dalam kekristenan itu Paulus itu masuk jajaran rasul gitu ya. Betul. Ya, Ustaz. Itu sesuatu yang sangat istimewa. Sebetulnya yang istimewanya bukan Paulusnya, tapi Jimailnya, gurunya. Jadi hebat Jimail itu bisa menjadikan muridnya menjadi rasul. Dan salah satu kehebatan Paulus itu dia salah satunya rasul yang sekolah. Iya kan? Iya Ustaz, betul. Kan yang lain kan nggak pernah bersekolah gitu loh. Iya. Jadi asik Paulus ini salah satu rasul yang bersekolah gitu. Ijazahnya opo yo bola nggak ngerti aku. Sosoknya asik untuk dikupas ya Ustaz. Ya? Sosoknya asik karena begini, Paulus itu bukan Sanhedrin. Bukan. Dia tidak masuk dalam kelas Sanhedrin. Kenapa Yusuf Arimatia bisa meminta jasad Yesus dari atas tiang salib? Yang seharusnya itu harus dibiarkan sampai menjadi tengkorak dimakan burung. Sampai kepalanya terlepas dari tubuh dan jatuh, maka disebut di sana kan Golgota itu bukit tengkorak. Bukit tengkorak, betul. Tapi nyatanya kan Yesus diambil dalam keadaan masih segar tubuhnya. Betul. Meskipun sudah babak belur dipukuli, tapi relatif lebih segar, belum jadi makanan burung kan. Iya. Karena Yusuf Arimatia itu Sanhedrin, sementara Paulus bukan apa-apa. Betul yang dikatakan oleh Mas Farid bahwa Paulus itu menjadi sebuah fenomenal. Kalau menurut aku fenomenalnya cuma begini sih. Nggak tahu dulu panjenengan waktu masih di seberang itu pernah berpikir nggak? Kan begini Mas. Kalau ada orang kriminal, tukang bantai, pengikut Yesus betul. Sampean kenal ada orang tiba-tiba dia baik 180 derajat, baru balik arah. Jangan curiga nggak? Kenapa orang ini kok tiba-tiba baik ya? Iya, sebetulnya pada saat itu Ustadz, karena kita masih di kalangan seberang itu Ustadz ya. Kita tidak boleh Ustadz, dalam artian kita didoktrin kamu percaya saja sudah masuk surga. Jadi kita mau tanya itu, waduh nanti saya nggak dapat surga ini saya Ustadz. Saya khawatir nanti saya tanya, saya macam-macam, waduh surganya. Nggak dapat, surganya hilang. Dapat surga Ustadz, gitu ya. Jadi saya tergelitik pada saat saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf Ustadz. Di situ saya mempelajari ada apa sih di dalam Bible itu, di dalam Bible. Akhirnya saya mendapatkan sebuah Bible. Saya hampir setiap hari saya baca itu mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Dari Matius sampai dengan Yohanes saya tanda tanya lagi Ustadz. Lah iki isinya kan sama. Lah kenapa nggak satu aja? Oh intinya juga sama Ustadz. Gitu Ustadz. Lah ini kenapa dulu kok manut aja gitu Ustadz ya. Akhirnya itu Ustadz menjadi pertanyaan besar. Kenapa saya tidak mau membaca secara kritis Bible itu? Saya pokoknya yang penting percaya, jangan macam-macam, masuk surga. Saya milih surga aja dulu gitu. Jadi pragmatis ya. Betul. Pragmatis itu kalau usah neko-neko jadi surga wis meneng ae wis gitu. Iya Ustaz. Oke. Ya itulah dogma itu memang cenderung membunuh akal gitu. Jadi gitu Mas Rin, sebetulnya panjang sih ya kalau mau bicara Paulus itu nanti, karena dia nanti itu bisa masuk ke ring satu lingkaran 12 murid dikurangi satu Yudas jadi 11 murid. Itu atas jasa si Barnabas. Ya. Tanpa ada Barnabas, Paulus nggak bisa masuk ke ring satu. Betul. Nggak bisa. Ya. Yang jadi masalah ketika mereka masuk ring satu itu membawa masalah. Betul. Itu loh.
Masalahnya apa? Ketika orang-orang itu yang mau mengikuti Yesus itu tidak mau disunat. Iya. Itu loh. Tidak mau disunat. Makanya kalau kita baca Bible itu ada sidang Yerusalem itu kan. Iya. Maka Barnabas ngomong ke Paulus, kita minta minta pendapat para sesepuh kita ke Yerusalem tuh gimana gitu. Sayangnya ya, sebetulnya ini kalau aku lihat strategi dakwah sih ini ya. Tapi kebablasan, dan itu hal yang fundamental seharusnya tidak boleh di barter gitu ya. Yeah. Kecuali hal-hal budaya, teman-teman kita Katolik itu kan akrab dengan budaya, tapi kan itu tidak fundamental. Ini sunat ini kan fundamental kan, sejak zaman Bapak Abraham. Akhirnya itu Petrus sama Yakobus itu kasih lampu hijau, itu loh. Iya, Ustaz. Jadi umpama Paulus itu jalan, pintu itu sudah terbuka lebar. Akhirnya terpecah menjadi dua. Paulus untuk orang tidak bersunat. Ya, dan konco-konco lainnya untuk orang bersunat. Dan fakta sejarah mengatakan yang bersunat dalam tanda kutip nggak jalan, karena kekristenan itu tidak diterima baik oleh kaum tidak bersunat. Kalau kita ngomong tidak bersunat berarti Yahudi ya, Yahudi Israel. Ya. Dia hanya di luar Israel payungnya. Makanya sekarang kenapa orang-orang Kristen tidak bersunat gitu loh. Dan yang jadi masalah begini loh. Aku kemarin diskusi sama teman bilang, sebetulnya Yesus itu turun untuk siapa? Gitu. Kita lihat yang paling tahu siapa Yesus itu pertama kali siapa? Bukan orang Israel, tapi kan orang Majusi. Di kitab Matius jelas, mereka datang ngomong sama Herodes, kami akan mencari raja orang Yahudi. Gitu loh. Jadi ketika Israel belum tahu, orang Majusi sudah tahu. Itu memang menarik. Karena aku gemar budaya ya. Dari tinjauan antropologis budaya itu perlu sekali sebetulnya untuk tahu, mengumpulkan data. Bayang no Mas, Israel terus yang sekarang Iran tuh dulu disebut apa? Persia. Itu berapa jauh? Iya, Ustaz. Pertama kok dia tahu? Terus berikutnya kepentingan apa sih? Kepentingan apa? Iya, tiga ini kan secara antropologis kita mesti perlu tahu ini. Gitu loh. Nah, orang-orang nggak mau belajar. Dan Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba yang hilang. Yang tersesat hilang di antara Bani Israel. Gitu. Terus teman Kristenku bilang, ini Gus Peti nggak baca bahwa baptisan mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku senyum saja. Aku bukan nggak baca Mas. Tapi aku tidak dalam posisi seperti kalian. Kalian kan mengkompromikan dua ayat itu. Yang satu khusus untuk Bani Israel, yang satu untuk all nation. Kalau aku tidak mengkompromisikan. Tapi aku membenturkan, karena memang itu berbenturan. Karena apa? Markus itu palsu ayatnya. Karena di Kodeks Sinaiticus itu tidak ada. Yang baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tambahan itu tidak ada. Itu tambahan. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi kalau ada teman-teman Kristen kemarin ada yang bilang, ini Gus Peti bacanya nggak tuntas atau kurang baca. Saya Bible itu sekatam bolak-balik. Kok? Saya kira itu. Atau ditambahin lah. Sedikit menambahkan Ustaz. Ya. Saya sering ketemu dengan teman-teman Kristen. Saya tanya, saya sempat menyampaikan dari teman-teman Nasrani, maaf, kami bukan Nasrani, kami Kristen. Apa bedanya Kristen dengan Nasrani? Saya bilang seperti itu. Setelah saya membuka, ternyata terbuka sekali bahwa Kristen adalah tokoh sentral, itu adalah Paulus. Itu pertama kali disebut dengan Kristen pada saat Barnabas dengan Paulus mengembangkan jemaat di Antioquia. Dan disebut pertama kali sebagai jemaat Kristen. Jadi antara Kristen dengan Nasrani berbeda sekali. Kalau menurut pemahaman saya, Nasrani itu masih menjaga ajaran murni Yesus atau Isa putra Maryam. Tetapi Kristen sendiri mengklaim atau melabelkan dirinya itu sebagai tokoh sentralnya yaitu Paulus, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Memang benar. Kalau lari ke sana aku justru tertariknya begini. Kapan bisa ke Turki ya? Gitu. Karena Antioquia itu Turki. Iya. Dan aku lihat-lihat sejarah itu Turki itu ternyata sebuah negeri yang juga berperan dalam agama-agama masa lalu. Kan kita menarik ya kedua. Di Turki itu ada apa?
Kan gitu. Jadi gitu Mas. Jadi akhirnya seperti itu tadi Mas. Akhirnya saya memahami, mengapa teman Kristen tidak mau disebut Nasrani dan Nasrani tidak sama dengan Kristen. Karena sudah jelas-jelas di Bible itu bukti otentik di dalam Bible sendiri, bukan dari sumber yang lain, bahwa mula-mula jemaat yang disebut Kristen itu adalah di Antioquia. Di Antioquia pada saat Barnabas bersama Paulus memulai dakwahnya, berkumpul dengan jemaat di situ dan disebut pertama kali sebagai Kristen. Itu Ustaz. Betul. Itu. Betul. Kan begini itu. Adanya keputusan kalau seperti jenengan tadi bilang, aku lebih suka kalau mereka tidak mau disebut Nasrani. Karena Al-Qur'an tidak pernah menyebut Kristen. Betul Ustaz. Itu salah satunya. Al-Qur'an itu mesti Nasrani. Kenapa disebut Nasrani? Berarti yang diakui sampai pada zaman Rasulullah itu adalah Nasrani atau Nasaro. Jadi Kristen itu tidak ada di luar itu. Dan dibuktikan kuat di dalam Bible. Ya. Di Kisah Para Rasul 11 itu kalau tidak salah. Insya Allah seperti itu. Jadi lebih enak kita mengidentifikasi kan. Iya, Ustaz. Gitu Mas. Nah. Lelang dakwah. Lukisan Buah Hiro. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Lukisan Buah Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Paulus itu kan diturun-turunkan ya Pak. Sampai sekarang ini masih ada Paulus keberapa gitu. Itu masih sekarang itu juga masih diangkat sebagai rasul itu atau gimana itu? Kalau sampai sekarang itu. Monggo Gus Meti mungkin? Itu aku lebih memilih untuk Masnya aja dulu yang jelaskan. Oke. Bagaimana tentang kepausan itu. Jadi tapi dulu bukan Katolik ya? Bukan. Tapi tidak apa-apa tahu. Cuman sedikit sekelumit yang saya pernah tahu bahwa santo itu orang yang disucikan. Jadi orang yang punya misi, termasuk misionaris, misi itu orang yang dianggap suci itu menurut mereka juga sudah bisa dikatakan menurut orang Katolik itu rasul. Jadi tidak hanya Rasul Paulus saja sebetulnya seperti itu Mas. Jadi gini, kalau Paus itu sekarang jadi gini loh. Dulu sebetulnya Kristen dulu itu kan sebetulnya cuman tunggal. Cuman Katolik itu kan. Kalau Katolik itu kan artinya umum. Artinya ketika kekristenan tuh ditawarkan itu umum. Akhirnya supaya ya iki podo iki mlebu-mlebu gitu loh kira-kira strategi kita. Jadi umum gitu kan. Cuman aku tuh lagi cari data ini belum ketemu. Dari tinjauan-tinjauan budaya, Romawi itu kan menjajah Israel. Kenapa akhirnya dia justru menjadi pengikut dan terbesar penentu ya. Iya kan? Betul. Terbesar dari agama yang bermuara dari Israel. Itu loh. Kan menarik ini kenapa gitu. Seharusnya kan penjajah itu yang mewarnai. Ya. Justru ini diwarnai. Yang mempengaruhi harusnya ya. Gitu loh. Ini kan menarik. Jadi begitu Paus itu jadi gini loh. Di dalam dunia Katolik itu lebih otoriter. Jadi keputusan dari Vatikan sana itu sampai ke bawah, ke tingkat-tingkat level bawah itu kalau di atas bilang merah sampai bawah merah. Nggak boleh atas merah, tengah-tengah merah jambu, bawah merah melati, nggak boleh. Gitu. Itu bagusnya mereka. Jadi ada juklaknya ya, gitu. Nah, Paulus itu kalau nulis kitab saya kira enggak ya, karena kan orang akan ketawa lagi ya gitu. Itu kan era-era awal dulu banyak yang pemalsuan.
Tapi dia punya keputusan itu kuat. Iya. Gitu loh. Jadi boleh sedikit ya Ustaz ya. Monggo. Kalau kita boleh membaca di dalam Bible, itu sebetulnya lebih ke arah surat menyurat, Mas. Di situ surat Paulus kepada Efesus, kepada jemaat. Jadi sebatas sebagai surat himbauan saja. Di mana letak sucinya? Mohon maaf ya. Karena itu kita melihat surat kepada Paulus kepada jemaat, surat himbauan, kamu hiduplah seperti ini. Nah, ini mohon maaf, yang dianggap diklaim suci sebagai firman itu yang mana? Jadi saya lebih menyimpulkan di dalam Bible itu adalah satu, hikayat atau dongeng tentang sejarah Yesus yang diceritakan bukan melalui firman, tetapi dikumpulkan dari murid-murid. Nah, setelah itu ada lagi yang lebih banyak adalah surat himbauan Paulus sebetulnya. Surat himbauan Paulus kepada jemaat, testimoni, surat himbauan. Nah, ini mana yang di dalamnya firman itu berapa persen? Saya bisa simpulkan seperti itu. Nah, kalau kita mau jujur, teman-teman dari Kristen mau jujur, sebetulnya membaca Bible Perjanjian Baru itu sebetulnya bukan dari Matius kalau kita mau jujur. Siapa tokoh sentralnya? Yaitu Paulus. Paulus terlihat dari pertama dia dakwah, triknya di mana? Di Galatia. Sebetulnya harusnya Galatia dulu, baru Matius yang lain. Nah, ini di skema, dikemas dengan baik untuk menyamarkan tentang trik Paulus ini dengan cerita-cerita tentang Yesus dulu di awal-awal. Kalau kita mau jujur juga, teman-teman Kristen mau jujur, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu isinya apa? Hampir mirip semua. Di mana letak kesinambungan? Dan di dalamnya sendiri ayat-ayat itu banyak yang kontradiksi, tidak saling mendukung. Ada yang menyampaikan tanda Yunus, ada yang tidak menceritakan, hanya ada yang menyampaikan tanda Yunus sekedar hanya tanda Yunus. Itu seperti itu. Jadi kalau mau jujur, sebetulnya Bible itu kalau membaca mulainya dari Galatia dulu, Ustaz. Gitu ya. Harusnya seperti itu. Karena di situ permulaan Paulus sebagai tokoh sentral Kristen itu yang melebihi kesuciannya, seolah-olah melebihi Yesus, mengalahkan Yesus. Nah, itu harusnya Galatia dulu. Di situ tokoh sentral Kristen Paulus, ada dakwah mulai pertama, triknya bagaimana, cara berdakwahnya bagaimana, dia minta diakui sebagai rasul, ada di situ. Jadi harusnya Galatia dulu, bukan Matius dulu. Jadi itu untuk kamuflase saja, Ustaz. Jadi ini loh, tak sugui dongeng dulu, lah tokoh sentralnya itu ada di tengah-tengah, di belakang ini seperti itu. Selanjutnya yang lain adalah surat himbauan dan testimoni saja, Ustaz, itu. Karena sudah terbuai dongeng-dongeng ini tadi. Dan kalau melihat sejarahnya bahwa bangsa Romawi ini menjajah Israel, Ustaz. Nah, di situ otomatis Yesus di dalam dakwahnya pada saat itu kepada bangsa Yahudi sangat dikejar-kejar, tidak berani. Muncullah dengan adanya Paulus ini, yang notabene Paulus adalah orang Yunani, orang Romawi. Tetapi dia pelin-pelan. Dia sebagai orang Farisi. Dia menganggap dia sebagai seorang Yahudi juga. Nah, di situ dia menerangkan, saya di mana tempat saya harus bisa mengalahkan dan saya bisa menjadi orang itu. Jadi dalam arti itu adalah triknya, Ustaz. Triknya? Betul. Ya, seperti triknya itu. Kan dia ngomong, kalau aku bersama Yahudi, aku harus seperti Yahudi. Betul, Ustaz. Betul. Yang ngomong begitu. Jadi kalau dia bersama orang bersunat, ya aku juga sunat, dia bilang. Iya, betul. Tapi kalau ketemu sama orang tidak bersunat, nggak sunat juga nggak apa-apa. Karena Yesus sudah membatalkan lewat kematian di pintu salib. Betul, Ustaz. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat Paulus itu sebetulnya siapa sih? Kalau menurutku Paulus itu adalah sosok yang cerdas. Di mana cerdasnya? Dia berhitung. Setelah dia menghabisi pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa itu, dia berhitung. Kan itu pertobatannya ketika, ini katanya ya, yang mereka percaya saja meskipun apa ya benar cerita Paulus itu. Karena di satu sisi dibilang melihat tidak mendengar.
Satu sisi mendengar tidak melihat. Waktu perjalanan ke Damsyik katanya ketemu Yesus entah di luar kepala, entah di dalam. Wah. Berarti kan berkhayal itu. Kan titik tolaknya di sana kan. Ya. Paulus itu berhitung, aku kalau menghadapi diametral, menghadapi lek-lekan wong Jawa ngarani, pertarungan terbuka nggak efektif. Mending aku menyusup, masuk, merusak dari dalam. Inilah yang menurutku. Tapi ya kalau sudah kena dogma tadi repot ya. Daya kritisnya jadi tumbul ya. Seharusnya enggak dapat surga loh, Ustaz. Seharusnya kan loh, Paulus ki kok iso ngene ya? Ono apa kon? Kok begini gitu. Apalagi ujuk-ujuk dia membatalkan hukum Taurat. Ini kan masalah gitu. Cuman karena sudah terbuai yang namanya dogma dan janji surga itu tadi memang ya jadi tumpul. Otak itu secerdas apapun, kalau kita sudah membuka pintu untuk dogma, tumpul otak itu. Jadi gitu, Mas. Oke, mungkin terakhir ya untuk Pak Farid ini mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat yang masih dalam agama Kristen itu, apa pesan-pesan kepada jenengan kepada beliau-beliau ini yang masih menganut agama Kristen? Baik. Kalau kita boleh jujur bahwa apakah fungsi firman itu, untuk siapakah firman itu diturunkan? Allah memberikan firman itu kepada manusia. Jadi ukurannya juga manusia. Manusia hidup dalam kemanusiaannya, dalam lahiriah ada lahiriahnya. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan firman tidak dengan bahasa manusia, pengertian manusia, nalar manusia, logis. Karena sifat firman adalah tegas dan logis, masuk akal. Dan bisa terukur dalam artian ilmiah juga, Ustaz. Jadi kalau kita berpikir bahwa firman itu dimaknai hanya tentang sebatas surgawi saja, di mana letak logis? Padahal surgawi itu adalah milik Allah. Tetapi manusia ini masih di fana, kehidupan fana. Allah Maha Tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha Bijaksana. Firman ini untuk manusia, diukur dengan manusia, dimengerti dengan nalar manusia, jadi untuk manusia. Jadi firman itu untuk manusia. Ayo kita berpikir secara manusia dengan logika manusia. Seperti itu. Mantap. Ini namanya manusia. Karena memang manusia itu disebut manusia kalau dia memperdayakan logika. Kalau binatang itu kan logikanya nggak masuk. Jadi untuk beragama itu kita harus pakai logika ya? Pasti, Mas. Karena mohon maaf, di dalam iman saya sekarang Islam, Al-Quran isinya adalah firman yang logis, saintifis ada, ilmiah, dan terukur bisa, terbukti juga. Karena banyak yang telah terbukti, sedang terbukti, dan akan terbukti secara ilmu pengetahuan. Ada semua di dalam ayat Al-Quran. Itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab yang lain. Baik, Gus Muti, mungkin ada yang ditambahkan? Nggak ada? Ya, saya kira sesuatu yang saya harus endorse, harus saya dorong lagi kepada semua pendengar-pendengar setia. Kayak radio ayo pendengar setia. Aku nggak gaul ya, apa YouTube, viewer. Aku dulu punya radio kan. Jadi selamat malam para pendengar semua. Oh, makanya suaranya terbawa gitu ya. Viewer ya. Kepada viewer semua, gini, jangan ada sebuah ketersinggungan di antara kita. Ini ngobrol-ngobrol lepas ya, ngobrol-ngobrol lepas.
yang mana obrolan ini memang mengajak kita semua untuk berpikir secara nalar, bisa dinalar ya. Betul. Kita tidak maksud menyinggung siapapun, tidak begitu. Tadi pesan oleh Mas Farid sudah disampaikan. Kalau nalar itu tidak diberdayakan dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan itu yang membedakan kita terhadap makhluk lain, lah terus untuk apa kita beragama? Iya. Jadi aku endingnya, closingnya mengatakan beragama itu dengan nalar, bukan dengan dogma yang dibingkai janji-janji surga. Itu dari aku. Mantap. Nah, itu adalah beberapa pesan ya. Yang paling penting adalah kita dalam beragama itu harus menggunakan akal sehat. Ya. Nah, betul. Sebuah agama itu harus ilmiah, harus logis seperti itu. Jadi tidak hanya di dogma saja. Kita harus berpikir dan menggunakan akal sehat kita. Yeah. Okay. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.